Anda kembali dalam Special Report menuju Indonesia yang hebat. Dan kita kembali dalam dialog. Kalau Mas Jimmy, Pak dan Mas Asep, saya mau nanya nih. Kalau kita berbicara sama Indonesia sekarang dengan pendidikannya, dari 1 sampai 10, kita sudah sampai mana sekarang? Oh, angkanya maksudnya, 110. Oh, saya angkanya... Udah 69 tahun kita berada di angka mana, Pak Jimmy, Pak? Kalau yang sekarang ya, sekarang saya kasih nilai 4. Saya terkenal jadi guru yang agak pelit. Pelit nilai Paling tinggi 10, jadi bawah saya 4. Di bawah 5 dan ini masih merah ya? Oh, merah. Jadi kalau maksud saya mau katakan Menteri Pendidikannya nanti, kalau mendengar nilai saya 4, minimum dia kalau menteri nggak bisa dong mungkin angka 6, 7, minimum B+. B+, jadi akhirnya 8. Nah, jadi harus dia kerja keras. Kalau Mas Asep? Saya 4,5 lah, Pak. Nampaknya kita banyak PR ya. Masih dua-duanya masih rapot nih. Kalau zaman kita sekolah dulu bilangnya rapot masih kebakaran nih, merah dua-duanya. Nah, kalau gitu harapan ini di 69 tahunnya Republik Indonesia, apa harapan untuk pendidikan Indonesia ke depannya? Seperti apa? Kita mulai dari Pak Jimmy. Ya, harapan saya sebenarnya yang sudah kita utarakan tadi ya. Kalau kita bicara pendidikan pada umumnya kan yang sekarang kita bicarakan persekolahan ya. Di sekolah sebenarnya kita bicarakan. Ya, saya kira karena di dalam sekolah tentunya menjadi perhatian kita tentu saja murid dan guru, tapi saya mau menekankan pada murid mungkin. Ya, yang saya bilang sekolah itu harus membuat yang tadi kita sebutkan nyaman. Nah, nyaman. Semua orang akal sehat tahu apa yang namanya nyaman. Jadi nggak usah dideskripsikan lagi. Nah, jadikanlah sekolah yang nyaman sehingga tidak lagi ada persoalan macam-macam. Yang sederhana yang sering kita lihat khusus di Jakarta, tawuran dan sebagainya. Mana mungkin tawuran orang di sekolah udah nyaman kok gitu ya. Bukan ya, maksudnya kecil lah gitu. Nah, itu saya pikir itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Saya pikir kalau nyaman itu dia capaikan, tadi saya bilang 4, dia angkanya sampai 7,5. Oke, bisa naik 7,5 memang tinggi berarti sekali itu. 3 poin ya untuk lebih menuju 7,5. Saya ada beberapa hal. Yang pertama, ini yang paling substansial, Indonesia hari ini masih bicara pendidikan basis kompetensi. Produknya adalah para orang-orang terpelajar tapi tidak terdidik. Mari kita ubah, pemerintah sudah bicara soal karakter, tapi hari ini saya pikir pendidikan sistem kita belum berkarakter. Cirinya yang pertama masih proyek. Yang kedua, pengambil kebijakan kalau diingatkan tidak menganggap itu keliruan, jadi sudah merasa benar. Ini berbahaya sehingga ujungnya tidak pernah taubat dan tidak pernah ada perbaikan. Padahal kata kunci dari perbaikan sadar bahwa kita punya titik lemah. Nah, dari titik lemah itu kemudian kita bergerak. Yang kedua, guru harus menjadi isu sentral. Pertama, tata kelola guru. Hari ini kita harus bicara dari hulu sampai ke hilir. Kita harus mencari figur-figur guru yang tentu punya passion dan punya spirit cara berpikir ingin memberi kontribusi buat bangsa. Yang kedua, kesejahteraan guru harus dicukupkan. Saya malah berpikir tidak lagi bicara soal sertifikasi. Tadi kan 8-10 juta ya Pak Jim. Mungkin saya berpikir bahwa kita bikin satu gagasan kebijakan yang baru. Guru itu gajinya cukup aja lah, mungkin 2-3 juta. Tapi rumahnya sudah disediakan, entah ini musel atau tidak. Anak-anaknya sudah, jadi mereka betul-betul konsentrasi. Dan ketika haknya sudah dipenuhi, kewajiban juga kita genjot. Artinya kalau 1, 2, 3 tahun kita bikin evaluasi, mereka tidak kemudian jadi lebih baik, kalau bisa blacklist, tidak boleh lagi jadi guru di Indonesia. Mungkin itu bisa memicu juga anak-anak bangsa sekarang untuk bercita-cita menjadi guru lagi, karena sekarang nampaknya untuk mau jadi guru juga mikir 2 kali sekarang. Saya sedikit Mbak, saya punya mahasiswa di Sekolah Guru Indonesia. Ini lembaga yang di bawah Dompet Duafa, saya menjadi staf pengajar dan ini saya mendapat passion. Anak-anak kita latih 4,5 bulan. Kita sadar bahwa ini, nggak tahu Pak Jimmy saya pikir, tapi saya bikin sebuah quantum leap bahwa di kampus 4 tahun dulu untuk menjadi sarjana, tapi bagi kami kita mencoba terobosan, yang penting ada dibangun karakternya, spirit. Tujuan mereka jadi guru apa itu harus buat. Selebihnya kemampuan sifatnya pedagogik, hal-hal yang syarat-syarat dasar saja. Jangan kita juga beri mata kuliah tidak dari volume pengetahuan jumlahnya yang banyak, tapi yang betul-betul dibutuhkan. Nah, ini kan harus jernih. Kemudian 1 tahun disimpan di daerah. Nah, harusnya sekarang ini kalau yang jadi CPNS jangan disimpan di daerah dulu. Jadi spirit mereka untuk berkontribusi buat bangsa itu kerasa gitu. Jadi tidak bicara zona nyaman. Ini jadi penting, Mbak. Kembalikan pahlawan tanpa jasa Indonesia ya, gitu ya. Kembalikan lagi. Saya malah saya nggak suka dengan guru tanpa pahlawan tanpa jasa. Jadi kita ubah. Guru kalau tadi bicarakan kembalikan lagi dulu pernah mungkin posisi guru, kerja guru itu tidak terlalu tinggi-tinggi tapi
taruhlah kalau saya mengacu karyanya Umar Khayyam, guru itu priai, bisa orang tidak setuju. Tapi maksud saya dia punya posisi yang baik. Nah, sehingga orang ketika sampai ke situ mau ke situ itu yang dilihat. Nah, tentu saja pemerintah dalam ini harus punya kebijakan ya. Kalau kebijakannya sampai sekarang seperti sekarang, sulit sekali anak-anak muda ya ingin jadi guru gitu. Itu harus dimunculkan terus. Memang tidak henti-hentinya, bukan hanya dikatakan, tapi ditunjukkan bahwa pemerintah ketika mereka menjadi guru, misalnya diutarakan tadi, misalnya mau tinggal di ujung sana, kehidupan dia menjadi perhatian juga gitu. Jadi ya sehingga orang nggak pilihan anak muda akan berubah. Persoalan saya seperti di Finlandia gitu. Finlandia ambil contoh Finlandia, orang untuk menjadi guru dan mereka tahu gajinya tidak terlalu besar, tapi posisi guru di Finlandia bahkan bisa lebih dari dokter. Dan dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Betul, itu yang harus dibangun oleh tentu saja oleh pemerintah. Itu adalah kita. PR terbaru untuk pemerintah yang baru karena nanti. takdir terlahir di Indonesia bukan pilihan. Tapi menjadi guru itu pilihan. Maka pemerintah bikin kebijakan yang kita sadar penuh kita ambil pilihan menjadi guru. Oke, baik. Terima kasih Mas Asep dan juga Pak Jimmy Paptra hadir bersama kami dalam Dialog Special Report kali ini. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dalam Special Report menuju Indonesia Hebat.